Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Pada episode kali ini, kami akan mengupas informasi kesehatan mengenai insomnia. Nah, bersama kita sudah ada Dr. Silvana Evawani, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Mau tahu penjelasan lengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan insomnia? Insomnia adalah satu tanda berupa kesulitan untuk memulai maupun mempertahankan tidur. Jadi ada kesulitan yang berkaitan dengan tidur. Insomnia dapat merupakan bagian dari gangguan lainnya ataupun dia berdiri sendiri sebagai satu gejala. Apa saja penyebab insomnia? Kalau kita perhatikan dari 40% kasus dari literatur mengatakan yaitu bagian dari tanda gejala depresi ataupun kecemasan. Namun juga insomnia dapat merupakan tanda dari atau disebabkan oleh gangguan fisik. Ada berbagai gangguan fisik yang bisa menyebabkan insomnia. Yang paling sering salah satunya adalah gangguan di saluran nafas atas sehingga menyebabkan gangguan seperti sleep apnea. Jadi kondisi kita berhenti bernapas atau mengorok pada saat tidur sehingga menyebabkan tidurnya terputus. Dapat juga berkaitan dengan gangguan fisik yang lainnya, antara lain masalah jantung sehingga apabila ada gangguan jantung baik karena gangguan pada aliran darahnya atau gangguan dari kelistrikan jantung, ini menyebabkan aliran darah ataupun peredaran darah baik untuk ke otak untuk yang dibutuhkan untuk mempertahankan tidur itu terganggu. Penyakit yang berkaitan dengan metabolik lainnya seperti masalah gula darah, kolesterol, sedikit banyak juga dapat berkaitan menyebabkan gangguan tidur atau insomnia. Nah, berkaitan juga dengan usia. Ketika kita memasuki usia lanjut, gangguan tidur itu ternyata dari penelitian dikatakan hampir terjadi hampir pada 40% orang yang lanjut usia. Siapa saja yang berpotensi berisiko terkena insomnia? Kalau dikatakan risiko, semua orang berisiko. Namun kalau kita lihat dari buktinya, penelitian mengatakan 30% rata-rata itu rentang usia dewasa, baik dewasa muda, dewasa tengah, kemudian lanjut usia gitu ya. Jadi sebetulnya dari umur 18 sampai 40 dikatakan itu 30%-nya. Artinya kalau ada sekelompok orang, 10 orang, 3-nya mungkin pernah mengalami gangguan tidur. Anak-anak bisa juga mengalami insomnia, namun biasanya dia itu bagian dari gejala gangguan fisik. Jadi mungkin sudah ada gangguan jantung bawaan atau memang sedang mengalami gangguan fisik lainnya. Jadi jarang gangguan tidur tersebut berdiri sendiri kalau pada anak-anak. Cara tepat identifikasi pertama kali dalam menangani insomnia. Untuk membedakannya apakah perlu diobati atau tidak ketika insomnia ini sudah menyebabkan gangguan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya dalam sebulan itu seminggu bisa 3 malam terjadi gangguan dan terjadi masalah ketika paginya, berarti insomnia ini sudah menjadi gangguan. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah mencoba untuk mengenali si pola dari gangguan tidur ini. Biasanya kita coba record nih, kita tidur jam berapa, bangun jam berapa, terbangun jam berapa, bagaimana pola konsumsi alkohol, minuman berkafein, karena itu sangat berpengaruh. Jadi kita identifikasi dulu sleep hygiene. Artinya kita perbaiki dulu polanya, kita konsisten tidur jam berapa, kemudian kita pastikan lingkungan tempat tidur kita nyaman, tenang, tidak ada elektronik, kita tidak pegang HP sampai jam tertentu. Kita lakukan secara konsisten, kita menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Dari aspek kesehatan mental, kita perlu senantiasa menjaga
kesehatan kita dengan cara tadi memanajemen stres, kemudian selalu bersosialisasi dengan orang lain, apabila menghadapi masalah diupayakan problem solvingnya, kemudian menjaga aktivitas sehari-hari. Apabila masih mengalami gangguan, mungkin kita perlu lakukan konsultasi, apakah kita memerlukan bantuan obat maupun teknik-teknik tertentu untuk membantu kita mengatasi gejala insomnia tersebut. Pemirsa, informasi tadi merupakan sejumlah langkah dan antisipasi saat kita merasakan gejala insomnia. Semoga dapat bermanfaat dan selalu jaga kesehatan fisik maupun mental Anda ya. Sampai jumpa di HSSE Corner episode berikutnya.